Halo teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham lagi di hari yang semakin tidak baik. IHSG pasar ya bukan crash sih, ini ada koreksi ya. Seperti biasa kita akan menganalisa IHSG, melihat view-nya, terus setelah itu juga kita akan melihat beberapa saham pilihan hari ini yang harapannya nanti bisa dijadikan patokan, masukan, atau referensi analisa teman-teman. Oke, sebelumnya support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Terus juga kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan bisa tanya di komen YouTube atau DM Instagram cuan-cuan saham, atau saran atau kritik yang ingin disampaikan, silahkan, saya terbuka untuk itu. Dan insya Allah untuk pertanyaan akan saya balas pasti saya balas kalau saya sudah ada waktu. Buat yang mau konsultasi juga bisa cek videonya di home cuan-cuan saham, konsultasi portofolio by cuan-cuan saham ya. Lihat ketentuannya aja di situ kalau misalkan teman-teman berminat untuk konsultasi. Oke, kita akan masuk mungkin ke foreign flow dulu ya, pergerakan asing dulu aja. Saya buka dari RTI, hari ini asing malah net buy, dia net buy 211 miliar. Artinya walaupun merah tapi total di IHSG asing masih net buy ya. Dia masih belanja dengan ini pertanda-pertanda nih, nggak tahu juga ya, jangan kegeeran dulu, nanti kita analisa dulu. Net buy terbesar ada Antam, Aneka Tambang, saham kesukaan kita semua. Dia asing net buy 69 miliar. Setelah itu ada temennya Tins. Nah, ini ada tanda-tanda mungkin ya saham-saham metal-metal pada diakumulasi asing, tapi harus kita konfirmasi dulu by teknikalnya nanti. Yang kedua Tins diakumulasi sekitar 60 miliar. Lalu yang ketiga ada Bank Bukopin diakumulasi 46 miliar. Untuk big cap-nya keempat ada Telkom sekitar 46 miliar juga. Untuk net sell-nya yang pertama ada Bank BCA, jadi asing jualan ya. BCA hari ini kritis sih, tapi dia masih bertahan. Nanti saya bakal analisa BCA juga biar bisa melihat gambaran dari IHSG karena ini yang paling bobotnya paling berat ya. BBCA hasil net sell 99 miliar, lalu Bank BRI 58 miliar, setelah itu ada Inco 42 miliar, terus juga ada Astra yang masih konsisten didistribusi oleh asing 34 miliar. Oke, langsung aja kita masuk ke IHSG dulu sebelum masuk ke beberapa saham pilihannya ya. Jadi hari ini IHSG itu minus 0,51% dan ya itu berita buruknya, tapi berita baiknya dia sudah menutup gap. Nah, ini ya. Kemarin saya bilang waktu IHSG di sini saya bikin konten ya, kemarin Jumat. Hati-hati teman-teman, ini IHSG udah di dekat resistennya. Karena kalau misalkan nggak jebol ini resisten, dia mantulnya bakalan jauh. Dan ternyata benar, kemarin dia tidak berhasil jebol hari Senin dan masih koreksi sampai hari Rabu ini. Cuman berita bagusnya satu gap sudah tertutup. Nah ini kalau teman-teman lihat ya, kemarin kan saya juga bilang kalau dia nggak bisa jebol resisten ini ada ada arah bisa menutup gap dulu, dan sebenarnya ini lebih sehat sih ketika gap itu ditutup gitu. Jadi hari ini gap sudah tertutup karena low-nya hari ini 6271 ya, low-nya 6269, sedangkan gap-nya itu ada di yang ini 6269 juga. Jadi bisa dikatakan gap sudah tertutup seperti itu untuk gap yang ini. Nah sebenarnya masih ada satu gap lagi ya, tapi di candle 15 menit doang. Ini di 6.200. Tapi kalau misalkan kita lihat dari candle hariannya sebenarnya nggak kelihatan ada gap ya. Malah bisa juga ini bullish piercing. Itulah, nggak tahu apa namanya candlestick patternnya ya. Bisa karena candle hijaunya menembus candle merah kemarin. Tapi ya kalau dilihat dari 15 menit ya tetap ada gap gitu. Nanti cuman kita lihat aja apakah gap ini bakal tertutup atau enggak. Cuman kalau dari trennya IHSG adalah 9 dari 10 gap tertutup. Jadi ya sekitar 90% chance-nya tertutup, yang artinya ada arah bisa ke sini juga. Tapi tenang aja, ini cuman IHSG karena kita tidak trading di IHSG tapi kita trading di saham. Jadi kayak walaupun IHSG merah pun juga sebenarnya saham-saham yang masih hijau pun ada. Cuman ya ini buat biasanya buat patokan kita, karena gimana pun juga ini kan pasar kita gitu. Ibaratnya kalau misalkan pasarnya baru jelek ya, misalkan kayak pasar tradisional gitu ya. Kalau pasarnya bagus, bersih, ada AC-nya, terus juga penjualnya ramah, pasti yang belanja banyak gitu kan. Tapi kalau pasarnya baru jelek, jorok, banyak premannya, kotor dan lain sebagainya, ya pasti juga orang malas jualan di situ gitu. Jadi mungkin bisa diibaratkan kayak gitu. Tapi gimana pun juga dalam keadaan pasar yang jelek itu tetap ada
penjual yang laku-laku juga tetap ada gitu. Jadi mungkin bisa dianalogikan seperti itu. Dan yang pasti kemarin saya juga membuat 2 skenario ya di video kemarin. Bisa terjadi double top, tapi apakah sudah terjadi? Ya belum gitu, karena masih potensi doang. Ini kan ada top 1, ini calon top 2. Terjadinya kapan? Ketika ini udah breakout, ketika dia menembus 6168 ini, ya berarti konfirmasi kalau double topnya sudah terjadi. Tapi selama ini belum tertembus, ya masih belum double top. Bisa aja dia cup and handle, bisa juga ini cup, ini handle, nanti dia arahnya ke atas. Tinggal dilihat aja. Makanya kita harus harus bisa membuat plan lah biar kita tuh tradingnya terarah seperti itu. Pasti untuk sekarang supportnya IHSG dia udah mantul juga ya dari area gap ini 6270 lah, inilah mungkin ya supportnya dia. Tapi kalau misalkan besok masih jebol, menurut saya bisa sih arahnya ke sini dulu 6230. Terus kalau masih jebol lagi ke sini kayak kemarin ya, dia stop di sini dulu hari kemarin tuh 16 Maret ya. Nah, dia stop di sini, mantul dari sini, tapi ternyata hari ini nutup gap ini juga. Mungkin besok bisa juga dia stop di sini, terus lusa, berarti hari Jumat nutup gap gitu, bisa juga. Yang pasti itu untuk outlook pesimisnya, IHSG masih bisa mengarah ke bawah karena masih ada hutang di sini ya. Tapi kalau optimisnya ya nggak ada yang tahu juga. Tiba-tiba dia balik ke atas cup and handle breakout ini, udah kita melaju kencang lagi ke 6.500. Seperti itu teman-teman. Jadi itu untuk view IHSG menurut saya ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari candle harian juga sebenarnya memang ada divergen. Jadi ini ya, saya nggak begitu paham menjelaskan divergen. Walaupun saya paham pengaplikasiannya, tapi saya belum paham cara menyampaikannya. Jadi mungkin untuk konten divergen atau penjelasan divergen lain waktu gitu ya. Yang pasti saya menjelaskan dulu, ini ada bearish divergen memang karena harga ini ya, garis yang warna ini saya ganti warnanya. Yang warna hijau ini dia cenderung ke atas, harga itu arahnya ke atas, tapi indikator RSI ini yang warna hijau juga dia cenderung ke bawah. Jadi itu yang namanya divergen. Cuman kalau misalkan perlu dilihat juga, ini RSI-nya sudah mau menuju supportnya dia juga ya. Karena saya menyambungkan yang garis ini, saya ganti merah dulu biar beda ya. Nah, ini kan supportnya RSI ya. Nah, mungkin besok dia bisa ke sini terus mantul ya, harapannya seperti itu. Cuman kalau misalkan di sini nggak mantul ya dia bisa sampai ke yang biru mungkin ya, yang sambungan yang ini sampai ini. Cuma ini kan indikator untuk leading ya, jadi bisa untuk memprediksi ke depan RSI itu. Seperti itu. Yang pasti itu masih ada view pesimis dan optimis karena saya selalu membuat view kayak gitu. Jadi nanti yang terjadi yang mana tinggal kita menempatkan posisi. Dan selalu saya ingatkan kalau misalkan teman-teman belum mampu dalam keadaan pasar kayak gini, daripada loss terus, ya lebih baik bisa diistirahatkan gitu. Tapi kalau misalkan nanti udah membaik, bisa mulai entry lagi. Pegang cash kalau misalkan nggak mampu juga bagus kok. Maksudnya kalau misalkan belum mampu trading di market kayak gini, pegang cash aja gitu. Nanti kalau misalkan dia udah ada bottomnya, udah ada pantulan gitu baru masuk. Ikut seswing misalkan kayak ini ya. Ini dia koreksi, nah ini udah ada hammer, ikut satu swing ke sini, atau habis ini udah full cash lagi sampai ke sini, nah, terus nanti di sini masuk lagi full cash, nanti kalau dari sini take profit semua full cash lagi, udah tinggal ngikutin pasar aja, jangan dipaksakan dan harus punya strategi yang bagus gitu. Dan untuk trading cepatnya, fast tradingnya sudah saya bikin di video 2 hari yang lalu, mungkin besok saya bikin video khusus ya. Hari Sabtu mungkin konten spesial. Tapi kalau mau tanya gimana sih caranya biar tetap cuan, yang pasti amankan cuan gitulah, karena ya ini market kayak gini tuh rawan bolak-balik gitu ya. Jadi misalkan kita beli di sini, ke sini udah untung, tapi karena nggak take profit ya balik lagi bisa aja juga gitu. Jadi kalau market kayak gini sih ya mending udah dapat 5% tuh udah besar itu, 3%, 4% lah. Kalau mau diamankan kira-kira ada dekat resisten, take profit aja, nanti dia turun lagi. Kalau misalkan breakout gimana? Ya beli lagi ketika dia breakout gitu. Misalkan dia breakout, terus dia retest, nah beli lagi di sini nanti ikut satu swing lagi. Kayak gitu teman-teman. Untuk view-nya sudah, support resistennya juga udah. Kalau target sih ya berarti kesini lagi ya, 6.300 karena dia ini sebelumnya support jadi resisten. Kalau 6.300 jebol ya target selanjutnya bisa ke 6.400, 6.388 tuh lah. Itu yang target apa ya? Target jangka pendeknya lah, kita harus bisa jebol itu seperti itu. Yang pasti sesuaikan dengan trading plan dan keadaan teman-teman masing-masing. Support kuat di sini, dan kalau breakout bisa double bottom dan mungkin bisa jatuh ke sini, bisa juga, nggak ada yang tahu ya. Besok kita analisa lagi seperti itu. Oke, itu untuk IHSG. Nah, ini berhubung IHSG jelek, saya mau menganalisa saham yang gede-gede dulu aja. Kita mulai dari BBCA, Bank Kita Bersama. Jadi BBCA
Kemarin saya juga pernah bilang kalau supportnya BBCA itu di 33.000 ya, dan hari ini low-nya dia di 33025. Dan kalau misalkan teman-teman ngecek RTI atau OLT masing-masing, itu bidnya di 33.000, itu gede sekali BBCA itu. Kalau sekarang ya yang saya lihat waktu video ini dibuat ada 21.691, 21.000 bit di sana. Bayangin aja tuh berapa itu duitnya tuh, 21.000 dikali 100 dikali 33.000, udah itu ada duit parkir yang jagain BBCA dari 33.000. Ya mungkin bisa dianggap juga kalau 33.000 itu bisa masih dijaga, ada yang jagain gitu ya. Karena memang kalau misalkan 33.000 ini jebol, menurut saya BBCA bisa ke sini, ke trennya ini ya, yang garis biru ini. Nah mungkin dia bisa sampai ke sini, saya rapetin dulu. Nah, mungkin dia bisa ke sini kalau misalkan 33.000 jebol tuh, dia bisa ke 31.000 lah. Area 31 sampai 32.000. Dan itu pasti bakal menyeret IHSG ke dalam gitu. Karena ya ini kan BBCA bobotnya besar ya. Itu bakal menyeret IHSG ke dalam. Cuman kalau misalnya itu kalau outlook pesimisnya ya, tapi kalau outlook optimisnya ya sebenarnya BBCA ini baru disupport kuatnya. Artinya dia sedang di harga murah saat ini gitu. Dia disupport. Kemarin kan di sini cup and handle. Di sini dia cup, di sini dia handle, terus breakout, tapi sekarang retest gitu ya. Ya mungkin bisa juga ini buat untuk terbang lebih tinggi bisa, karena kalau ibaratnya anak panah itu kan kalau mau melesat tinggi itu kan harus ditarik dulu gitu kan. Seperti itu. Ditarik dulu, bandar ngumpulin barang di harga yang bagus, setelah itu terbang tinggi, bisa juga kayak gitu BBCA. Yang pasti untuk sekarang BBCA ini supportnya 33.000, dan menurut saya kalau teman-teman beli sekarang itu resikonya kecil. Karena dia di supportnya. Cuman perlu catatan juga ketika 33.000 itu jebol, nggak ada alasan buat menahan lagi ketika itu trading ya. Jadi ketika jebol 33.000 ya harus wajib cut loss gitu, karena dia bakal nyari support selanjutnya. Dan mungkin di area 31.000 ini. Kalau support klasik kan 31.000 nih. Kalau support trend ya sekitar 32.000-an ini. Mungkin dia arahnya kayak gini besok ya. Nah kayak gitu. Tapi kalau misalkan mau spek buy di 33.000 ini ya lumayan juga, karena sebenarnya cup handle-nya BCA juga belum terpenuhi ya targetnya. Misalkan targetnya kita lihat dari target cup handle-nya sepanjang cup-nya ya. Harusnya targetnya BBCA itu bisa ke 43.000. Itu kalau by teori cup and handle, by teori ya, tapi kan keadaannya kan nggak ada yang tahu. Seperti itu. Jadi sebenarnya dari sini dia masih bisa ke 43.000, cuman ya pasti butuh waktu karena ini berat juga ya, butuh pasar juga kondusif karena ini dunia ini makronya juga baru kurang bagus lah, banyak. Dan kalau saya jelaskan di sini mungkin nggak bisa tuh video bisa berjam-jam gitu ya. Jadi makronya dunia pun juga baru kurang bagus, jadi uang big money, big fund tuh baru pada parkir lah, belum dimasukin, lihat keadaan dulu, wait and see seperti itu. Pasti itu karena ini view-nya ke bawah ya, saya kasih supportnya aja. Untuk resisten ya mungkin ini 33.600 nih. Sebelumnya kan support ya, dia bakal jadi resisten minor. Nah, kalau bisa breakout ya bakal lanjut ke setelahnya seperti itu. Tapi kalau misalkan breakout 33.000 ya dia bakal ke bawah. Hari ini pun juga asing jualan ya. Terus ada distribusi juga lumayan gede dari asing seperti itu. Dia juga udah jebol EMA 50, EMA 20 juga, yang artinya dalam jangka pendek sampai menengah dia udah masuk fase sideways. Tapi apakah nggak bisa kembali ke atas? Ya jelas bisa dong. Tinggal kita lihat aja dia arahnya ke atas atau ke bawah seperti itu. Dari RSI pun juga dia masih mengarah ke bawah sih, dan di bawah 50. Jadi mungkin lebih baik memang wait and see dulu kalau untuk saham-saham big cap yang korelasinya besar dengan IHSG ya. Seperti itu. Lanjut kita cek Bank BRI. Bank BRI juga hari ini ada koreksi minus 1% ya. Cuman candle-nya malah sebenarnya bagus nih, bisa pembalikan arah ya. Dia Dragonfly Doji mungkin seperti itu. Jadi udah ditarik ke bawah, tapi ternyata demand-nya banyak dan naik lagi. Volumenya juga lumayan di atas rata-rata ya, rata-rata EMA 20. Walaupun hari ini asingnya jualan, tapi sebenarnya BBCA, BBRI itu kalau dari year to date itu masih asing, masih net buy kok. Seperti itu. Dia pun juga masih pada trennya si BBRI ini. Jadi memang ya ini koreksi wajar karena semakin kecil time frame tuh semakin volatilitas tuh semakin besar. Kalau teman-teman main di trading 1 menit, 5 menit itu bakal lebih gila lagi itu. Tapi kalau misalkan kita lihat dari harian aja udah kelihatan kayak gini juga kan. Coba kalau misalkan kita lihat nanti ya, kita lihat yang ESG-nya. Jadi kita selesaiin dulu BBRI-nya.
Untuk BRI sekarang juga di area support juga sebenarnya. Ini 45.000 ya. Area 45.000 lagi. Kalau BRI 45.000 kayaknya IHSG udah 10.000 mungkin ya. Ini supportnya BRI di 4.500-an ya. 4.500 sampai 4.550. Udah resikonya juga cukup kecil karena dia juga ada pantulan juga ya. Mungkin kita lihat dari candle 15 menit. Nah, ini dia sudah mantul tapi kena resisten dan turun lagi. Jadi memang ini udah bisa dikonfirmasi juga jadi resisten 4.700 ini. Tuh, jadi untuk support BRI 4.500, resistennya 4.700. Area situ. Seperti itu. Dia juga masih on track di EMA 50 ya, beda sama BBCA tadi. Jadi sebenarnya dalam jangka menengah dia masih uptrend gitu. Masih aman lah BBRI ini. Seperti itu. Nah, mungkin kita lihat kembali ke komposit dulu. Ke IHSG kita tercinta. Saya penasaran sama candle monthly-nya. Ini candle bulanannya IHSG ya. Nah, ini krisis 2008 tuh, ketika dia dulu crash tapi bisa all time high terus-terusan ya. Mungkin ini juga arahnya bisa ke sana juga ya. Dia kemarin crash 2020 ini, tapi udah mengarah ke atas. Dan itu untuk view optimisnya. Dan memang baru kepentok resisten kuatnya dia ini. Di pucuk-pucuk. Mau all time high, tapi belum bisa-bisa. Seperti itu. Dari candle pun juga sebenarnya untuk bulan ini doji ya, tapi belum closing. Ingat, Maret ini belum closing. Mungkin nanti kalau misalkan Maret ini closingnya doji ya bisa agak waspada sih, karena itu kan biasanya doji itu kan candle galau ya, nggak tahu arahnya mau ke atas atau ke bawah, sama-sama kuat. Jadi lebih baik tunggu candle selanjutnya gitu. Cuman sekarang yang terjadi seperti ini. Tuh begitu. Tapi sebenarnya kalau misalkan dari RSI malah sehat ya kalau candle bulanannya. Dia nggak ada divergent. Malah bullish divergent. Karena ini cenderung sideways. Tapi RSI-nya ke atas ya. Arahnya ini kan ke atas. Ya masih menarik kok sebenarnya IHSG ini. Cuman gara-gara uang big money itu baru pada parkir lah. Baru pada wait and see. Jadi belum pada belanja-belanja lagi. Dan outlook saya pun juga sebenarnya masih optimis juga. Harusnya juga IHSG bisa nge-break all time high ini, tahun ini. Kalau menurut saya ya. Cuman ya kita sesuaikan dengan time frame, strategi, dan juga keadaan aja. Kalau misalkan ternyata walaupun outlooknya optimis tapi ternyata ada bantingan ya jangan dipaksakan juga, kira-kira seperti itu. Oke, next kita ke yang hijau-hijau dulu kali ya. Kita ke Antam lah. Ini Antam hari ini net buy terbesar oleh asing. Kita analisa dulu. Karena dia ini yang bagus tuh kayak gini ya sebenarnya ya. Dia bisa membentuk bottoming juga, artinya membentuk base di sini. Dan sebelumnya ini kan udah mantul dia dari 2200 tuh. Ini bakal jadi supportnya dia. Cuman kalau misalkan dilihat dari volume, hari ini kecil sih volumenya. Seperti itu. Mungkin besok masih bisa turun lagi dan bisa sampai ke 2230 ya. Karena dia hari ini volumenya kecil walaupun diakumulasi oleh asing. Untuk harga nikelnya masih sideways juga. Baru di supportnya dia. Tapi sebenarnya menarik gitu karena ya ketika dia di support tuh chance untuk naik tuh bakalan lebih tinggi. Apalagi kemarin koreksinya kurang sehat ya nikel ini. Kalau koreksinya dia turun, mungkin dia bisa membuat tren turun gitu. Tapi ketika dia langsung kebanting kayak gini, harusnya ada sesuatu yang dipertanyakan gitu. Dan ya seperti biasa, kayak saham-saham yang setiap hari ARA gitu kan, kalau kebanting kan juga ARB-nya berbulan-bulan gitu. Kayak sama kayak gini, ketika dia bantingannya kayak gini, ya ada harapan naiknya juga bakalan cepat seperti itu. Tinggal ditunggu kondusif aja. Dan kita sesuaikan dengan trading plan masing-masing. Antam cukup menarik. Udah ada pantulan ya di sini. Artinya ini kemarin dikonfirmasi jadi support. Dan kita lihat candle 15 menitnya juga gapnya masih ada dikit lah, berapa tick, 1 tick kayaknya. Ini high-nya 2230, yang ini low-nya 2250 ya, 2 tick berarti ya. Ada 2 tick yang belum ketutup. Cuman memang dia di area support sekarang. Itu untuk supportnya sekarang berarti di sini ya, 2240 ini. Kalau misalkan jebol bisa kembali ke sini 2170. Dan kayaknya sih
dia mencoba membuat double bottom bisa juga sih ini. Dengan neckline 2430. Nih ya. Ini calon-calon double bottom bisa juga, walaupun tidak sejajar. Tapi kalau cup handle juga enggak juga, karena dia terlalu dalam ya. Dia sampai 3/4. Karena kalau nggak salah cup handle itu maksimal 50% gitu. Jadi di sini cup handle-nya itu maksimal 50% dalamnya. Mungkin ini bisa disebut double bottom, bisa juga mungkin ya. Atau teman-teman ada yang tahu pola apa, bisa komen aja di bawah. Nah, mungkin kalau menurut saya ini looknya bakal bisa, kalau optimisnya ya, bisa jadi double bottom. Area breakoutnya di 2450. Kalau 2450 bisa breakout, menurut saya dia ada potensi nutup gap ke 2670. Kalau kita ukur panjangnya juga dari double bottomnya ya, sampai 2450 sini, berarti kalau breakout targetnya, nah pas sampai ke sini 2700 nutup gap ke sini tuh, dengan catatan kalau double bottomnya confirmation seperti itu. Jadi ya kalau konfirmasi ya ada potensi untuk kembali ke atas lah si Antam ini. Tapi kalau misalkan ternyata besok nggak naik, malah turun lagi, ya berarti supportnya dia 2240, 2180, setelah itu support terakhirnya dia 2100, seperti itu. Itu outlook optimis dan pesimisnya untuk dari si Antam itu. Mungkin bisa lebih lihat nikel ya. Tapi kalau misalkan dilihat 2 hari ini Antam diakumulasi, walaupun jumlahnya kecil ya, 16-17 Maret, coba kita lihat. Nah, ini si BK nih. BK ngambil lumayan gede ya dibandingkan yang lain. Cuman ini cuman view 2 hari doang. Nggak tahu kalau misalkan nanti kita tarik sampai sebulan apakah terjadi akumulasi atau distribusi. Cuman saya nggak mau sampai ke situ. Yang pasti 2 hari ini si BK ini mengakumulasi. Broker BK ini ya, big accumulation. Jadi ini juga 2 hari juga dia naik. Artinya mungkin BK ini asing bisa juga ya, seperti itu. Dilihat dari ini juga dia akumulasi. Itu untuk Antam cukup menarik. Yang pasti kalau menurut saya lihat nikel aja. Nanti malam lihat nikel, kalau ternyata nikel ada pantulan, nah besok kayaknya Antam bakalan rame sih, seperti itu. Tapi kalau nikelnya masih koreksi atau masih sideways ya Antam juga bakalan kayak gini gitu. Dan bisa juga ini pullback ya, karena dia habis breakout MA50. Tapi ini udah pullback pertama, ya ini kita lihat aja sih. Karena memang nggak ada yang bisa meramal saham ya, cuma bisa menganalisa seperti itu dan menempatkan posisinya. Terus gimana sih menempatkan posisinya sekarang? Ya masuk di support gitu. Misalkan besok dia ke 2240 ya, mau spec buy silahkan. Yang penting stop loss kasih. Misalkan di sini 2180 atau 2150 lah. Biar nanti kalau dia jebol sini kita langsung exit gitu. Seperti itu. Tinggal dihitung aja. Kira-kira kita bisa rela kehilangan berapa untuk biaya asuransi itu. Seperti itu. Itu untuk Antam. Karena kalau nggak pasang stop loss ya riskan juga di market yang kayak gini. Stop loss perlu, taking profit, trailing stop perlu juga. Video trailing stop loss, risk reward, target itu ada di playlist sharing-sharing trading ya. Teman-teman kalau mau lihat bisa dicek playlistnya cuan-cuan saham, ada sharing-sharing trading itu buat belajar teori seperti itu. Ini saya lebih lihat apa ya? Saya lihat pattern harga dan arah komoditasnya aja. Ini tinggal ditunggu harga komoditasnya. Oke, next kita ke temannya Antam yang hari ini juga diakumulasi asing ya. Tins. Tins juga ini mungkin dia juga bisa double bottom juga ya, karena udah ada pembalikan. Tadi pagi setelah shadownya panjang, terus dia ditarik ke atas dengan volume yang besar ya ini. Jam berapa ini? 17 Maret jam 9 waktu pembukaan dia dibanting ke bawah, tapi habis itu ditarik ke atas. Dan ini naik terus sampai resisten, terus dia koreksi. Nah, koreksinya mungkin udah breakout juga ini. Nah, kan sudah breakout juga dari falling wedge-nya ya. Menarik ini. Bisa ada potensi naik Tins kalau menurut saya ya. Tapi nggak tahu itu cuman technical rebound atau pembalikan arah, nggak tahu juga. Yang pasti dia sudah breakout ini. Jadi dia naik, resisten, koreksi, naik. Mungkin nanti bisa membentuk cup and handle bisa juga ya. Menarik juga ini, cup and handle kecil. Di sini cupnya, di sini handle-nya. Nah, ini calon-calon nanti dia kesini terus dia breakout gitu. Bakalan menarik loh misalkan dia bisa breakout. Karena kalau misalkan terjadi seperti itu ya targetnya berarti cup and handle.
Nah, targetnya bisa ke sini dari target cup and handle-nya ya. Tapi kalau misalkan boleh minta lebih ya, mungkin targetnya bisa ke sini 2040 nih, dan bakalan jadi double bottom. Itu menarik sekali sih kalau misalkan dia bisa sampai sini ya. Misalkan dia besok naik sampai 2040, dia break out, itu bakal cakep banget sih karena ada double bottom di sini. Targetnya jadi target double bottom gitu, arahnya bakalan ke atas lagi. Dan ternyata dia udah mulai mantul hari ini ya, karena memang sebelumnya ini support kuat ini, banyak yang beli di sini 1740 itu, tidak sampai 1600 lagi support paling kuatnya dia. Tuh. Sama, advice saya lebih baik melihat harga komoditasnya dulu. Cek harga timah itu nanti kalau misalkan dia udah menarik ya, silakan kalau mau spek buy besok. Untuk support tins berarti ada di sini 1775. Sini juga ada support minor ya, 1800. Itu resisten terdekat 1865. Kalau 1865 ini breakout bakal menarik sekali. Serius, karena ini cup and handle ya. Setidaknya dia bisa target cup handle-nya lah sampai 1930. Lumayan buat cari cuan di masa kayak gini ya. Cuman bisa dilihat aja, tapi bisa juga nggak breakout loh ya. Karena apa ya? Ya kayak gini kan saya cuman melihat apa yang ada dan mencoba memforecast ke depan gitu loh. Ternyata besok nggak breakout, terus besok malah turun jadi double bottom di sini juga bisa juga, atau malah jebol terus turun lagi ya bisa juga gitu. Tapi ini kan ada potensi-potensi seperti kayak IHSG tadi saya bilang dia bisa double top tapi bisa juga cup and handle gitu. Jadi kayak kita harus punya strategi optimis sama pesimisnya juga, dan kita harus bisa menempatkan posisi seperti itu untuk teens. Supportnya tadi 1800 sama 1770, resisten terdekat 1865. Kalau breakout dengan volume yang besar ya, itu teman-teman kalau menurut saya boleh entry sih. Kalau mau average down yang pada nyangkut di atas bisa, kalau itu 1865 ini breakout. Tapi jangan waktu dia breakout ya belinya. Jadi tunggu dia breakout dulu, nah, tunggu retestnya. Jadi dia arahnya bukan dari bawah. Misalkan teman-teman des gini, terus teman-teman langsung beli di sini, itu bahaya. Kenapa? Karena pada saat market kayak gini tuh rawan false breakout gitu. Bisa juga dia langsung nyungsep lagi karena false breakout gitu. Tapi yang bagus gimana? Nah, ketika dia udah breakout 1865 dengan volume besar, breakout, habis itu dia retest ke 1865. Tek, dan di sini bidnya udah besar. Kalau misalkan dilihat bidnya besar ya 1865 itu, teman-teman boleh ikut masuk. Itu bakalan mungkin bisa mengkonfirmasi breakoutnya ya, karena dia udah di retest dan sekarang udah jadi support kayak gitu. Jadi ingat jangan langsung HK waktu dia jebol ya, tunggu konfirmasinya dulu. Kalau misalkan ternyata nggak ada retest gimana ya, berarti belum rezeki gitu. Udah gitu aja, tinggal cari saham yang lain. Jangan FOMO lah, daripada ternyata dia udah sampai sini terus teman-teman wah ini udah breakout kata cuan-cuan saham, beli terus ternyata langsung nyungsep dalam karena false breakout. Marketnya kayak gini kan bisa juga gitu. Jadi saya juga nggak mau over optimis, tapi juga nggak mau over pesimis juga. Yang pasti trade what you see gitu. Dan apa yang saya lihat seperti itu. Tins lumayan ada outlook optimis nih, dan bakal menarik banget kalau target 2000 dulu lah. 2000 resisten selanjutnya ada di 1945 ini. Next bisa ke 2000 dan 2040. Kalau 2040 jebol, ini menarik kalau misalkan bisa mau entry di sini ya. Seperti itu. Next kita lihat dulu juga hari ini ada akumulasi besar dari si ZP ini ya, peak akumulasi ini diborong sama ZP. Yang lain cuma 6 miliar, 3 miliar, 13, 10 miliar, si ZP 60 miliar sendiri. Menarik. Ini juga bandar movementnya mulai spike ke atas, volumenya juga lumayan di atas rata-rata. Ini juga berarti yang hari ini nyerok memang asing ya, karena ini dia net buy asing terbesar kedua. Berarti asing semua ini, karena di RTI 60,4 miliar, di sini 60,1 miliar. Sisanya retail mungkin ya. Seperti itu. MACD juga bisa golden cross. Ini juga histogramnya juga double bottom ya. Bottom 1, bottom 2. Tidak terjadi divergent juga. Ntar coba saya cek ya. Ini 29 Januari. Ya, ini menarik banget sih ini. Tin sebenarnya kalau teman-teman mau spek buy, angkanya bagus. Tadi udah ada cup handle. Terus di sini bisa potensial double bottom di sini ya. Dan kalau misalkan breakout sampai sini 2500, targetnya jauh, serius. Kayaknya ada double bottom juga. Bottom 1, bottom 2. Bakal ke atas. Itu outlook optimisnya, tapi bisa sampai sini mantul lagi, bisa juga jadi double bottom, double top di atas lagi ya. Kayak gitu. Jadi memang harus dianalisa setiap hari.
kayak gitu. Kita lihat apa yang terjadi seperti itu. Itu untuk teens. Next, tapi saya lihat cukup menarik untuk teens ini. Kalau teman-teman belum punya barang, bisa pasang posisi tadi. Kalau udah punya barang, mau average down juga bisa diangkat tadi. Atau kalau mau hold ya silakan juga. Cuman tanda-tandanya udah bagus. Oke, kita cek harga komoditasnya. Tin masih belum bergerak sih ini yang Stockbit ya. Kalau saya yang pakai TradingView nggak tahu ngeceknya gimana, kodenya apa. Kalau ada yang tahu mungkin bisa komen aja biar saya bisa ngecek harga timah di TradingView ya. Kalau yang Stockbit masih sampai tanggal 5 Maret seperti itu. Next, kita ke BBKP yang diakumulasi terbesar ketiga ya oleh asing. BKP. Udah ganti nama ya, jadi banknya opa-opa. BBKP juga sebenarnya baru di area supportnya ya. Ini dia di sekitar sini 510 sampai 500 lah, itu areanya dia. Saya gambar pakai kotak aja. 510 sampai 505. Nah, itu kan supportnya dia. Dan sekarang dia di 535. Kemarin juga udah mantul dari 510. Dan ini sekarang arahnya ke atas. Dia udah breakout juga. Belum kelihatan sih. Kalau saya belum lihat patternnya apa. Apakah cup and handle? Mungkin bisa juga. Sini cup, ini calon-calon handle ya. Neckline-nya 555. Tapi saya belum mau, nggak begitu kelihatan soalnya karena cupnya terlalu kecil dibandingkan handle-nya yang lebih besar ya, seperti itu. Tapi kalau technically dari segi technical area supportnya ini 510 sampai 505. Tapi kalau arahnya ke atas, apalagi dia diakumulasi ya, kayaknya kalau nawar di sini nggak bakalan dapat juga. Jadi support terdekat ya di sini 525 ini. Kayaknya kalau nawar di sini masih bisa dapat karena market baru volatile ya, ngebit di 525. Target terdekat 555. Kalau breakout bakal menarik menurut saya. Bisa ke atas ya karena ini bakal jadi support. Ini kan juga area support ya sebelumnya ya. 555 sampai 560 ini kan area support. Dia jebol di sini, sekarang dia jadi resisten kayak gitu. Bisa ke atas ini. Kalau misalkan 555 jebol. Dia juga masih terjaga di EMA 50-nya ya. EMA 50 di 533, dia 535. Jadi kayaknya ada yang jagain harga ini, balikin ke EMA 50. Cuman beda, dia baru didistribusi. Penjualnya gede ya ini, EP ini. Cuman belum saya tarik ke belakang juga. Misalkan siapa tahu CG ini beli terus gitu kan nggak kelihatan juga ya. Tapi yang pasti dalam hari ini EP ini jualan banyak. Diguyur sama EP. Tapi artinya yang beli juga banyak juga. CG, AK ini. Free flow-nya naik. Cuman setahu saya BBKP itu bandarnya ya sekarang asing sih ya karena dibeli asing. Tapi nggak tahu juga itu. Karena kalau setahu saya sebelumnya bandarnya itu lokal. Jadi bisa juga kita ketipu dengan foreign flow ya. Tidak semua saham yang diakumulasi asing itu bagus, tapi untuk saham-saham yang bandarnya asing ya kalau diakumulasi asing bagus seperti itu. Jadi hati-hati kena PHP sama bandar sama foreign flow ini. Seperti itu. Target tadi udah, support resistance juga udah. Next kita bisa ke oh iya, ini terakhir ya. Yang hari ini pada mantul juga cukup menarik. Kita cek dua aja ya. WSKT sama Wika. Jadi konstruksi hari ini pada naik, ada pantulan. Ini menarik juga karena mungkin bisa juga dia jadi udah membentuk base ya dia ya. Karena memang sebenarnya harga konstruksi itu baru pada di support krusialnya dia nih. Nah, ini kan support krusialnya dia kan 1400 ini. Banyak yang tanya sama saya, Mas ini saya pegang WSKT gimana, jawaban saya cuma pasti sama. Supportnya ini saham-saham konstruksi ini udah di support krusial gitu 1400. Kalau misalkan dia belum jebol ya masih bagus dan bahkan bisa teman-teman bisa average down di situ karena resikonya udah kecil. Cuman kalau misalkan sampai dia jebol 1400 itu bakal jauh ke dalam sih kalau menurut saya. Karena terlihat support terakhir 1325 ini ya. Mungkin ini kan cuman wick doang ya, shadow. Tapi kalau kita pakai 15 menit pasti ada terjadi sesuatu. Tapi saya nggak perlu ngecek sampai sana. Bisa dilihat juga shadow-nya hampir sama. Area 1320 ini. Kalau 1320 jebol bisa dalam sih ini, konstruksi ini. Cuman ternyata
dari supportnya dia yang area sini 1400 ya, dia udah mantul dan arahnya pun udah mulai ke atas gitu. Cukup menarik. Seperti itu. Volumenya juga ada hari ini lumayan. Terus dia juga, tapi tidak ada akumulasi, malah big distribution ya, YU ini. Tapi ya nggak masalah, selama kita bisa teknikalnya tuh tidak apa-apa. YU jualan 24 miliar dibandingkan yang lain pada kecil-kecil ya. 8 miliar doang paling besar yang pembelinya. Tapi ini karena dia disupport ya, berarti resikonya kecil dia ini. WSKT ini. Bisa juga double bottom mungkin, ini bottom kiri, ini bottom kanan, nanti calon-calon ya. Untuk neckline-nya ada di sekitar 1.600 ini, seperti itu. Yang pasti posisikan aja teman-teman gimana posisinya, trading plan-nya, seperti itu. Support terdekat ya di 1440 ini sih. 1440 support terdekat. Untuk support selanjutnya 1400. Kalau 1400 jebol menurut saya udah jangan di hold sih. Seperti itu. Target pertama ya di sini 1525 resisten terdekatnya dia ya. Bisa juga dia bakal rounding bottom. Nah, ini mungkin bisa potensi bentuk cup handle bisa juga ya. Ini cupnya calon dibentuk, nanti dia ada koreksi, terus calon handle. Nah, itu kalau dia membentuk handle arahnya ke atas nanti saya juga tertarik itu. Cuma untuk sekarang ya dia udah lumayan jauh dari supportnya ya. 1400 ke 1460 udah ketinggalan beberapa persen. Agak riskan kalau misalkan entry sekarang. Yang penting jangan FOMO. Kalau udah punya barang yaitu analisanya tadi. Itu untuk WSKT. Terus juga kan saham-saham konstruksi kan baru dapat katalis ya. Karena kalau nggak salah ada berita pajak konstruksi atau pajak pembangunan tuh dihilangkan gitu kalau nggak salah. Mungkin bisa dicek sendiri beritanya. Itu kan katalis, salah satu katalis positif ya buat saham-saham konstruksi seperti itu. Dan ini bisa juga dia bikin bullish continuation ya. Yang sebelumnya bullish. Terus nanti mungkin ini pattern continuation bisa juga. Coba kita iseng coret-coret, siapa tahu menemukan sesuatu. Jadi memang kita chartis tuh harus imajinatif ya. Coba iseng-iseng coret, berani nyoba. Ya ini sebenarnya menarik sih ini. Ini menarik WSKT. Ternyata dia udah breakout, kelihatan banget ya. Breakout dan di retest. Jadi setelah sebelumnya jadi resisten, nah ilmu dasar kan. Sebelumnya resisten, garis merah ini jadi support, dia yang menahan gitu. Dan di sini dia ketemu sama support klasiknya dia di 1400. Yang terjadi apa? Ya udah arahnya sekarang ke atas gitu. Ada arah ke atas kalau menurut saya ini WSKT dan saham-saham konstruksi. Itu untuk WSKT ya, analisa saya seperti itu. Lanjut kita ke Wika. Dua aja yang mewakili konstruksi. Beda sama WSKT ya, Wika ada small accumulation, akumulasi kecil dan dia kelihatan sudah diakumulasi, tapi kecil-kecil sih kalau dibandingkan distribusinya. Mantul dari support juga EMA 200 support kuat ya. Dia juga di area support klasiknya juga. Sini nih, sebelumnya dia shadow sampai sini ya. Di area 1620-an ini ada EMA 200 juga. Jadi yang menahan tuh banyak. Ada support moving average, ada support klasik. Seperti itu. Nah, waduh, saya ternyata ketinggalan. Ini cakep sekali sih ini, serius. Ini yang disebut dengan golden pocket, teman-teman. Jadi itu Fibonacci 0,618. Oh, saya malah jarang ngecek Wika ini. Ternyata ada sesuatu yang menarik ini. Jadi memang kalau penurunan yang bagus itu targetnya ya satu golden pocket ini 0,618 sampai 0,65 itu pakai Fibonacci ya, bisa tarik swingnya. Terus kenapa dia sebelumnya mantul di sini, terus juga mantul di sini karena ini support yang kuat. Ibaratkan dari kenaikan ini dari November sampai 18 Januari itu dia diskon 60%. Siapa coba yang nggak mau diskon 60% kan? Kalau kita ke mall lihat baju diskon 60% aja pasti langsung nggak mikir panjang keluarin kartu debit atau kartu kredit gitu. Jadi memang ada ilmu Fibonacci dan ini angka bagusnya ya 0,618 sampai 0,65 itu. Saya juga nggak ngecek Wika akhir-akhir ini, tapi ternyata dia mantul di golden pocketnya. Sangat menarik, sangat menarik. Target pertama berarti kita pakai Fibonacci aja ini untuk Wika ini. Target pertama ke sini ya 1800 0,5 ini. Kalau menurut saya mungkin view-nya bakal gini sih. 1800 nanti dia bisa mantul bikin cup handle kecil. Habis itu breakout ke 1955. Itu kalau yang optimis ya. Tapi kalau pesimis ya 1800 terus turun lebih dalam ke 1425 itu. Support selanjutnya dia 0,786 sama support klasik juga ya kayak gitu.
Nah, untuk sekarang supportnya dia ya terdekat di 1645. Menarik ternyata konstruksi. Setelah saya cek, saya lama nggak mantengin konstruksi soalnya. Menarik. Dia juga udah breakout ternyata hari ini ya. Ini dari penurunannya dia. Ini bisa juga bullish penan atau apalah, saya nggak begitu apal tuh ya. Ini segitiga ya, atau descending triangle. Terus dia arahnya ke atas. Menarik Vika ini. Kalau misalkan bisa ada koreksi, bisa entry di 1700-an sih. Untuk Vika ini. Dan targetnya sebenarnya kalau Golden Pocket ini bisa kembali ke 1 sini, ke 2450 ini. Terus nanti dia bakalan jadi bullish flag. Terus nanti kalau breakout ya targetnya jadi target flag kayak gitu. Tiang bendera. Menarik Vika ini ternyata dari Golden Pocketnya. Dan memang kalau misalkan kita menangkap saham jatuh ya enaknya pakai Fibonacci gitu. Jadi misalkan kita pengen entry Vika nih, tapi di sini ketinggian, yaudah kita tunggu retrace aja gitu. Misalkan yang ini kita abaikan ya, kita pakai yang penurunan ini. Oke, sekarang di Fibonacci 382, masuk 20% dulu dari budget. Misalkan budgetnya 10 juta ya, masuk 20%, masuk 2 juta di sini. Masih turun nih. Nah, di 0,5 ini masuk 30% gitu. Masih turun lagi ya, di sini masuk 50% karena ini golden pocketnya 0,618 sampai 0,65 ini. Tapi kalau misalkan dia sampai sini doang terus naik gimana? Ya beli aja waktu breakout di sini. 20% di sini, 30% di sini, terus dia arahnya ke atas, breakout di sini masukin 50% lagi karena dia bakalan jadi support kayak gitu. Average-nya bakalan lebih bagus daripada kita beli sekali pukul gitu. Misalkan kita beli sekali di sini, turun ya nyangkut gitu. Itu yang disebut dengan money management ya. Harus diatur angka-angka budget kita entry gitu dan level-level tertentu. Kalau nangkep pisau jatuh ya memang enak pakai kayak gini, pakai Fibonacci. Tapi kalau misalkan kita lihat arahnya ke atas, bukan retrace ya, bukan arahnya ke bawah, arahnya ke atas, misalkan cup handle gini atau break dari fast box ini, langsung masuk pukul besar di sini juga nggak apa-apa. Pukul besar langsung naik gitu. Kalau dengan catatan arahnya bullish ya, entah pasar atau sahamnya bullish, nggak apa-apa masuk gede. Tapi kalau baru volatile kayak gini, arahnya ke bawah, itu lebih baik masuknya nyicil gitu. Vika menarik Vika. Resisten 1800, support terdekat 1700, support kuatnya di 1650 sampai 1600 ini golden pocketnya dia. Oke, mungkin itu dulu untuk konten hari ini. Semoga bermanfaat. Terus buat teman-teman yang ingin bertanya, ada pertanyaan bisa komen aja di YouTube atau DM Instagram kita. Buat yang mau konsultasi bisa cek juga videonya di home cuan-cuan saham untuk konsultasi dengan saya. Nanti kalau udah paham tinggal kontak via DM Instagram. Support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat content creator seperti saya ini. Tetap semangat karena di market yang di market yang susah kalau kita bisa survive yaitu kita bakal naik level. Oke, dari saya dan salam cuan.